Awalnya, ia hanyalah seorang gadis muda yang polos dan naif. Namun, setelah bertemu dengan seorang psikopat, ia justru berubah menjadi pembunuh yang bahkan lebih kejam darinya. Kisah ini dimulai 2 tahun lalu. Seorang pengantar barang bernama Yanto membantu Susi menemukan paket yang hilang selama 2 bulan. Sebagai tanda terima kasih, Susi memberinya sebotol air. Yanto terlihat sangat baik. Ia bahkan sempat mengambil sampah di depan rumah Susi sebelum pergi. Namun, sesaat setelah itu, ia memasukkan sedotan yang digunakan Susi ke dalam mulutnya. Ternyata, Yanto adalah seorang psikopat. Ia telah memasang kamera tersembunyi di dalam boneka mainan yang dibeli Susi. Sejak saat itu, setiap gerak-gerik Susi selalu berada dalam pengawasan Yanto. Saat Susi pergi bekerja, Yanto sering menyelinap masuk ke rumahnya. Ia akan mencicipi air yang telah diminum Susi, lalu menuangkan kembali air itu ke dalam teko. Ia juga mencicipi semua minuman yang pernah diminum Susi. Bahkan, ia berbaring di tempat tidur Susi, seolah-olah menjalani kehidupan gadis itu. Dengan cara itu, Yanto menjadi orang yang paling memahami Susi. Ketika mereka makan bersama, Yanto memesan semua makanan favorit Susi terlebih dahulu. Ia berpura-pura tidak tahu, mengatakan bahwa ia hanya memesan sesuai seleranya sendiri. Susi pun terkejut karena semua makanan itu adalah kesukaannya. Dari percakapan mereka, ia merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Hal itu membuat Susi mulai menyukai Yanto. Akhirnya, karena kegigihan Yanto, mereka menjalin hubungan. Namun, tanpa sepengetahuan Susi, semua aktivitas mereka diam-diam direkam oleh Yanto dan diunggah ke internet. Ketika ayah Susi mengetahui hal itu, ia langsung memutuskan hubungan dengannya. Susi kemudian menemui Yanto untuk menanyakan alasan dibalik penyebaran video tersebut. Namun, Yanto dengan tegas menyangkal semuanya. Ia bahkan membalikkan keadaan, mengaku sebagai korban, dan menuduh bahwa video itu direkam di rumah Susi sendiri. Dengan kemampuan akting dan sikap agresifnya, Yanto berhasil membuat Susi sempat percaya bahwa dirinya bersalah. Namun suatu hari, Susi menemukan bahwa Yanto juga merekam video gadis-gadis lain. Saat itu, ia akhirnya sadar bahwa semua cinta yang ia rasakan hanyalah tipuan. Sejak saat itu, Susi mengalami depresi. Ia hanya bisa terlihat normal karena bantuan obat-obatan. Ia tidak lagi mempercayai siapapun. Setiap kali pulang, ia selalu memeriksa bawah tempat tidur, takut ada seseorang yang bersembunyi. Bahkan setelah membuang semua boneka mainannya, ia masih merasa diawasi. Kondisinya semakin memburuk, hingga obat-obatan tidak lagi mampu mengendalikannya. Akhirnya, ia menyadari satu hal, luka batin harus disembuhkan dari akarnya. Dengan berpura-pura, Susi kembali mendekati Yanto dan mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpanya. Untuk memancingnya, ia bahkan membawa seorang wanita cantik sebagai umpan. Saat mendengar hal itu, Yanto langsung berubah sikap dan dengan antusias mengundang mereka ke rumahnya. Namun, setelah meminum air yang diberikan oleh wanita tersebut, kesadarannya perlahan menghilang. Saat itu, ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam rencana Susi. Ketika Yanto terbangun, tubuhnya sudah penuh luka. Di hadapannya, Susi berdiri sambil memegang belati. Susi mengatakan bahwa ia telah melihat semua video yang disimpan Yanto di memorinya. Total ada 29 korban, semuanya perempuan. Yanto mencoba membela diri, mengaku hanya suka merekam video. Namun, Susi tidak lagi percaya. Ia mengatakan bahwa kali ini, semua yang terjadi akan direkam. Dan kali ini, Yanto tidak akan bisa bersuara lagi.